Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Stiti, NPM 521111117, Prodi Ilmu Komunikasi kelas B, Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang beberapa data kasus narkoba di Indonesia, dan pada di akhir video nanti saya akan memberikan kesimpulan dan upaya-upaya apa saja yang bisa kita cegah agar bisa mengurangi kasus narkoba di Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut data-data narkoba yang akan saya analisis. Di data yang pertama, ada kurva yang berjudul Indonesia Darurat Narkoba. Di sini garis kurvanya naik turun. Dari tahun 2008 garisnya naik. Kemudian tahun 2011 turun, tahun 2014 naik lagi. Di sini para pengguna ada pekerja yang berjumlah 70%, pelajar mahasiswa 22%, dan pengangguran sebanyak 8%, dan juga 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Di data yang kedua bisa dilihat, ada tabel data kasus tindak pidana narkoba selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011. Untuk kasus narkotika, ada 69.000 lebih kasus. Untuk kasus psikotropika ada 30.000 lebih kasus dan bahan aditif 39.000 kasus. Dan jika dijumlahkan mencapai 139.000 kasus dalam 5 tahun, dan kasus yang paling banyak adalah narkotika. Di data yang ketiga ada tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan. Bisa dilihat di sini tersangka paling banyak yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Disusul SMP, lalu SD, dan yang terakhir ada perguruan tinggi. Di data yang keempat ada kerugian ekonomi akibat narkoba. Di sini ada kurva yang menunjukkan kerugian yang dialami dan setiap tahun terus naik dan naik. Di sini tertulis nilai aset sitaan jaringan sindikat kejahatan narkoba selama 2015 sebanyak 85 miliar rupiah. Lalu ada aset sitaan berupa mobil, motor, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang didapat dari data-data tadi, menurut saya Indonesia masih sangat kurang dalam menangani kasus-kasus narkoba. Bisa dilihat dari tabel-tabel, lalu kurva-kurva yang sangat tinggi, kerugian yang dicapai bisa sangat banyak, dan banyaknya nyawa-nyawa yang melayang. Lalu yang tidak disangka-sangka, anak sekolah dasar bisa mengkonsumsi dan menjadi tersangka kasus narkoba. Dan dari banyaknya tadi bisa ditunjukkan kalau Indonesia itu masih kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena narkoba itu salah satu permasalahan yang bisa membuat tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar kasus Indonesia ini bisa berkurang? Berikut saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus narkoba yang ada di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Upaya yang bisa kita lakukan di sila ini yaitu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan merasa takut untuk menyentuh atau bahkan mengedarkan narkoba. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya yang bisa kita lakukan di sila ini yaitu kita bisa menerapkan nilai-nilai budaya, adab, kemanusiaan. Dengan kita menerapkan itu semua, kita tuh bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, dan kita akan tersadar kalau narkoba ini buruk jika disebarkan dan jika dikonsumsi. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Ya, upaya yang bisa kita lakukan dari sila ini, kita bisa bersatu bersama-sama untuk mengurangi kasus narkoba ini dengan melindungi satu sama lain dan memberi edukasi kepada semua masyarakat kalau narkoba itu berbahaya jika dikonsumsi atau bahkan disebarkan. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Upaya yang bisa kita lakukan di sila ini, kita bisa saling menjaga, saling melindungi satu sama lain agar tidak terjerumus menggunakan narkoba atau bahkan mengedarkannya. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang bisa kita lakukan dari sila ini, kita harus menghukum seluruh tersangka yang mengkonsumsi narkoba maupun mengedarkan atau memandang bulu agar adanya efek jerah yang ditimbulkan dan mereka tidak akan mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba lagi.
Sekian video penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.